To the architect, an empty blueprint represents a world of possibilities. I give and bequeath to my grandnephew all of my right, title. Halo Sobat Raw Project, di hari ini kita bakal ngulik salah satu game indie yang lagi rame dibicarakan di kalangan gamers. Bahkan gua lihat rating di salah satu website itu mencapai 90-an. Mungkin game ini akan menjadi calon nominasi GOTY. Langsung aja kita bahas gamenya, yaitu Blueprints. Game yang satu ini tuh nggak sekedar cari pintu, tapi lo bakal disuruh mikir, nebak, dan bahkan curiga sama diri lo sendiri tiap langkah yang diambil. Jadi siap buat jadi pewaris rumah yang lebih susah dari dapetin warisan mertua? Yuk, ciao gasken, kita langsung aja bahas gamenya. Di Blueprints ini lo bukan kesatria, bukan juga jadi pahlawan, tapi jadi seorang anak muda biasa bernama Simon. Tapi hidup Simon tiba-tiba berubah pas dapet surat warisan dari pamannya yang sudah almarhum. Oke, dapet rumah gede, tinggal duduk manis dong. Tapi nggak gitu juga sob untuk ceritanya. Buat dapetin rumah itu, Simon harus menemukan suatu ruangan khusus yang cuman bisa muncul kalau lo ngerti cara bermain di rumah ini. Namanya Room 46 atau Room 46. Tapi rumahnya bisa berubah setiap hari. Kayak lo masuk rumah kemarin, terus besok ruangan yang sama hilang. Jadi lo harus terus explore sambil nyusun strategi. Bayangin kayak nyari tisu di rumah orang pas mati lampu. Setiap hari lo dikasih 50 langkah, bukan 51, bukan 100, pas banget 50. Jadi harus mikir, gue ke kiri dulu apa ke kanan. Tiap pintu lo buka, lo dikasih pilihan 3 ruangan acak dan lo bisa nemuin barang, puzzle, petunjuk, atau jalan buntu. Kadang lo mikir, kenapa sih rumah ini kayak Minecraft versi sad boy gitu kan? Kuncinya di sini. Pilihan lo hari ini bakal nentuin rute besok. Jadi walau tiap hari rumahnya reset, keputusan lo tetap ngaruh. Lo bisa bawa item dari hari sebelumnya, lo bisa tandain ruangan mana yang penting, dan lo harus mikirin jalur pulang. Soalnya kalau lo kejebak, langkah lo abis dan lo harus mulai dari awal. Ada sistem peta manual juga, jadi lo bisa simpen layout rumah yang udah lo buka. Ini penting banget buat bikin rencana jangka panjang. Bayangin kayak main catur tapi papan catur lo dibikin ulang tiap hari. Nah, di sini juga ada fitur-fitur unik yang bikin lu betah mainin game ini, yaitu ada Blueprint System, Lore Room, Narrative Breadcrumbs. Yang pertama kita akan membahas Blueprint System terlebih dahulu. Di Blueprint System ini lu bisa nemuin blueprint buat bikin shortcut atau bahkan ngerubah ruangan. Ini bikin gamenya punya layer strategi ekstra. Lanjut yang kedua ada Lore Room. Beberapa ruangan punya cerita kecil yang seram, lucu, atau bikin mikir. Ada surat-surat lama, lukisan misterius, bahkan suara-suara aneh. Seriusan, ini game tuh bukan cuman soal puzzle, tapi soal atmosfer juga. Dan yang ketiga masuk ke Narrative Breadcrumbs. Lo bisa nemuin potongan-potongan cerita keluarga Mount Holly yang gelap dan twisted, dari perselingkuhan, penculikan, sampai konspirasi politik lokal. Ini bikin lo ngerasa kayak jadi detektif beneran. Nah, di sini gua akan ngasih sedikit tips buat lu yang mau memainkan game ini. Pertama, jangan buru-buru buka semua pintu. Kadang ruangan yang lu butuhin gak jauh dari start. Lalu simpan ruangan yang bagus buat hari berikutnya, kayak ruangan storage, healing, atau ruangan penuh petunjuk. Dan yang ketiga, bikin catatan sendiri, entah manual di kertas atau pakai fitur dalam game. Serius, ini game bakal nguras otak lu kalau main asal-asalan. Masuk ke visual dan audio dengan gaya klasik yang misterius. Secara visual, Blueprints punya gaya yang unik banget, perpaduan antara kartun klasik dan desain rumah era Edwardian, gloomy, penuh dengan detail kecil, dan setiap ruangan tuh kayak lukisan yang punya cerita sendiri. Untuk musiknya sendiri nggak usah ditanya, kadang bikin merinding tapi enak didengar, kadang sepi, kadang dapet nada-nada midor yang bikin lo mikir, apakah gue sendirian nggak sih di rumah ini? Suara-suara ambience-nya juga keren banget, dari suara jam antik, lantai kayu bunyi, sampai bisikan halus. Masuk kepada kelebihan dan kekurangannya. Disclaimer dulu ya guys, untuk kelebihan dan kekurangan ini murni berdasarkan opini gue sendiri. Jadi kalau misalkan kalian ada yang kurang setuju, bisa komen saja di bawah. Pertama, ada kelebihan dari Blueprints, yaitu level design yang super dinamis dan gak ngebosenin, cerita yang deep banget,
penuh misteri dan drama keluarga, bisa dimainin santai atau serius tergantung mood lu juga, dan cocok buat yang suka explore dan mikir taktis. Lalu untuk kekurangannya, tapi menurut gue sih masih bisa dimaklumi ya. Pertama ada puzzle-nya yang kadang terlalu berbasis bahasa Inggris, kurang ramah buat non-native speaker kayak gua ini. Nggak ada action, jadi nggak cocok buat lo yang nyari game dengan combat atau jump scare, dan bisa bikin frustasi kalau salah langkah dan harus ulang dari awal. Jadi, apakah Blueprints worth it untuk dimainin? Jawabannya yes, kalau lu suka game misteri penuh strategi dan nggak takut mikir. Ini salah satu game indie yang berhasil bikin roguelike puzzle jadi fresh lagi. Gue pribadi sih tiap kali gagal nemuin room 46 malah makin penasaran. Dan kabarnya game ini sekarang udah masuk ke Xbox Game Pass dan PlayStation Plus. Jadi lu bisa cobain tanpa harus keluar duit banyak. Versi PC-nya juga lagi diskon di beberapa situs. Oke guys, segitu dulu review panjang lebar kita soal Blueprints ini. Kalau kalian udah main, tulis di kolom komentar ruang paling aneh yang pernah lu temuin apa, atau kasih rekomendasi game indie lain yang patut gua bahas. Dan jangan lupa subscribe untuk menjadi support system channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, kalau rumah tiba-tiba berubah sendiri itu bukan sulap, tapi itu blueprints. Bye-bye. Yeah. The end. Got to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes.